Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sukoharjo beserta seluruh dewan guru, terima kasih pada kesempatan kali ini bersedia untuk berbagi pengalaman dengan saya dalam diseminasi positif, budaya positif yang saya lakukan selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di SD Negeri 1 Sukoharjo. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Inti dari konsep budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, dan juga ada termotivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol guru serta segitiga restitusi, di mana nanti kita di sini akan belajar bersama mengenai konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwa pembelajaran saat ini memang memasuki paradigma baru, pembelajaran berdasarkan pada prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi di sini, kemudian siswa bisa memperoleh kebutuhan dari tahap perkembangannya. Yang ujungnya adalah satu, Bapak Ibu, yaitu menjadi profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada beberapa dimensi, ada mandiri, beriman dan bertakwa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi tujuan kita dalam pembelajaran paradigma baru, muara akhirnya adalah membentuk siswa dengan profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu dalam pembelajaran paradigma baru? Yang jelas itu sebagai penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan, termasuk di dalamnya dalam hal pembelajaran dan dalam hal asesmen. Jadi ketika dalam pembelajaran, semua mata pelajaran yang kita ajarkan itu hendaknya mengarah pada profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam asesmennya juga kita mengarah kepada ini pembentukan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu di sini, Bapak dan Ibu mencoba membayangkan, kita mencoba membayangkan saja. Bapak dan Ibu ibaratnya sudah menuliskan sesuatu yang paling berharga di kertas. Kemudian sesuatu yang berharga itu Bapak Ibu genggam sekuat tenaga, karena Bapak Ibu harus menjaga itu, tidak boleh direbut oleh orang lain. Di sisi lain ada teman Bapak Ibu ingin merebutnya, merebut dengan berbagai cara. Di situ ada dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, pokoknya apa saja dilakukan oleh teman Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus berusaha untuk menjaga sekuat tenaga. Nah, kira-kira dari hal seperti itu, apakah Bapak dan Ibu akan memberikan sesuatu yang berharga itu kepada teman Bapak dan Ibu? Tidak, ya, tidak. Kita akan menjaga. Nah, hal-hal yang kita jaga itu adalah yang kita yakini sebagai nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Karena setiap orang itu punya nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Contohnya misalnya kejujuran. Mesti dalam hati kecil seseorang punya nilai kebajikan, walaupun itu hanya satu atau dua. Nah, itu memang harus kita betul-betul jaga. Nah, cara menjaganya ya kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, ya, disiplin positif. Ya. Disiplin dalam budaya kita itu dari yang pengertian lama itu adalah kepatuhan. Ya.
kepatuhan yang menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kebanyakan apalagi anak didik kita mendengar kata kedisiplinan bayangannya sudah peraturan. Karena dengan peraturan mereka terikat. Jadi ada rasa sedikit terpaksa. Jadi di sini menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Itu disiplin. Kemudian di dalam disiplin positif ini, nah ini bedanya disiplin dan disiplin positif. Disiplin positif adalah penekanan diri yang mampu mengontrol perilakunya secara sadar dan bertanggung jawab. Jadi siswa itu sadar, bertanggung jawab, serta menghormati diri sendiri dan orang lain. Ini yang coba kita tanamkan kepada siswa, kesadaran siswa akan rasa bertanggung jawab, kemudian menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain. Di sini tujuan kita sebagai pendidik adalah hanya menuntun untuk murid itu memiliki disiplin diri sehingga mereka berlaku pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu nilai-nilai kebajikan secara umum yang semua orang memiliki. Kemudian dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Pendekatan disiplin positif di sini, pendekatan disiplin positif adalah tidaklah tentang anak atau peserta didik, tetapi dari diri kita sendiri. Kita melakukan dari diri kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, maupun sebagai orang dewasa. Dengan kita melakukan pada diri kita sendiri, diharapkan nanti kita akan memberikan dampak pengaruh positif kepada peserta didik. Jadi dimulai dari diri dulu. Kalau dari diri kita sudah melakukan disiplin positif, insya Allah nanti peserta didik akan meniru kita. Nah, kita mencoba menjadi teladan yang baik untuk peserta didik. Di sini ada beberapa pendekatan disiplin positif. Yang pertama adalah kemampuan individual peserta didik untuk membina mendidik peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Jadi kemampuan kita sebagai seorang pendidik untuk membina anak didik kita baik dalam pribadi maupun dalam kelompok. Yang kedua adalah pendekatan secara individual atau kelompok yang tentunya kita menerapkan disiplin positif itu membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah dan semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Kita lihat nilai-nilai kebajikan universal, itu nilai-nilai yang secara umum. Di sini dituliskan bahwa nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu mempunyai tujuan yang mulia dalam hatinya, dalam hati kecilnya mesti ada tujuan yang mulia itu yang ingin dicapai. Kemudian nilai kebajikan itu juga biasanya nilai-nilai yang telah disepakati bersama, berlaku secara menyeluruh, baik itu lintas suku, lintas agama, bangsa, ataupun latar belakang. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya di dalam pendidikan kita, nilai-nilai kebajikan universal itu sudah sangat lengkap, sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Sekarang kita lihat adanya motivasi dari perilaku manusia. Motivasi itu merupakan perilaku dari dalam diri seseorang yang sadar atau tidak untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi bisa dengan kesadaran sendiri atau tidak, itu manusia atau peserta didik kita akan termotivasi untuk tujuan tertentu. Kebutuhan dasar manusia.
yang saya pelajari, kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa. Di situ ada 5. Yang paling mendasar, yang utama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Setiap manusia jelas memiliki ini, kebutuhan untuk bertahan hidup, untuk makan, minum, berpakaian. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita juga membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa untuk diterima dalam kelompok kita. Kemudian juga ada kebutuhan akan penguasaan. Kadang-kala kita juga ingin menguasai sesuatu, itu juga merupakan sebuah kebutuhan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, bahwa setiap manusia bebas, tidak terikat. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Motivasi perilaku manusia di sini biasanya peserta didik kita melakukan motivasi atau tindakan itu ada beberapa. Yang pertama biasanya ini, yang paling sering. Dia melakukan motivasi disiplin positif biasanya ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, takut kalau melanggar itu nanti dia akan dapat hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ketika melakukan sesuatu. Misalnya seorang guru berjanji, jika kalian berbuat seperti ini nanti akan bapak ibu guru kasih hadiah. Nah itu sebetulnya salah bapak dan ibu, karena itu termasuk motivasi eksternal. Nah, di sini kita belajar untuk membangun motivasi secara internal, motivasi yang berasal dari dalam diri siswa. Artinya siswa menyadarinya bahwa dia termotivasi di sini untuk menghargai dirinya sendiri. Kalau siswa sudah punya rasa, saya ingin menghargai diri saya sendiri, karena setiap anak itu adalah pribadi yang berharga, maka dia nanti akan mempunyai sebuah motivasi internal atau motivasi yang berasal dari dalam diri. Masih tentang perilaku motivasi manusia, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Jadi bukan hanya terlepas dari sebuah perintah, tetapi juga bebas untuk mengelola memerintah diri sendiri. Dimana tadi motivasi internal tadi yang berasal dari dalam diri siswa itu akan menciptakan disiplin positif dan sikap yang baik. Di sini ada konsep disiplin tentang identitas yang gagal. Seperti tadi, ini berasal dari motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Yang pertama, hukuman tadi. Hukuman menyakiti, membuat tidak nyaman, murid merasa takut, kemudian terpaksa. Siswa akan terasa terpaksa, dan murid juga akan kebanyakan ini nomor 5, menyembunyikan kesalahan. Jika bapak dan ibu guru tidak melihat, maka murid mesti akan menyembunyikan kesalahannya, tidak berani mengungkapkan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian juga ini, murid menjadi pribadi yang rendah diri. Artinya apa? Ketika dihukum, misalnya di depan teman-temannya, itu akan menjatuhkan harga diri murid. Kemudian dari yang motivasi ekstrinsik yang kedua, penghargaan, jelas tidak efektif. Kemudian merusak hubungan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, itu akan timbul rasa iri. Pak guru yang diberi penghargaan kok anak itu saja. Biasanya misalnya yang bisa menjawab pertanyaan, nanti Pak guru kasih hadiah, otomatis kan yang dapat penghargaan mungkin hanya anak-anak itu saja. Itu menimbulkan kecemburuan sosial. Kemudian ini mematikan kreativitas. Artinya pola pikir siswa menjadi tidak berkembang. Berkembangnya hanya pada sebatas nanti saya akan mendapatkan hadiah, saya akan mendapatkan penghargaan dari Pak Guru. Itu jelas mematikan kreativitas. Ini yang keempat, menghukum dengan sistem ranking.
itu juga tidak diperbolehkan. Artinya setiap anak punya kesempatan yang sama. Kalau kita menggunakan sistem ranking, nanti kasihan anak-anak yang berada di peringkat terakhir, dia akan merasa rendah diri. Kemudian ini merampas hak anak untuk menghargai dirinya sendiri. Anak akan terasa haknya itu dirampas. Karena apa? Yaitu tadi anak tidak berkembang. Hanya yang diharapkan hanya sebuah penghargaan tanpa adanya kesadaran dari dalam diri. Berbeda dengan konsep pendekatan disiplin positif dengan restitusi. Di sini adalah cara menanamkan kedisiplinan murid. Perbedaannya dengan yang tadi, untuk restitusi di situ menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita punya tindakan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan, sehingga siswa itu nanti dalam kembali ke kelas, kembali ke kelompoknya itu punya karakter yang lebih kuat. Karena dalam pendidikan profil pelajar Pancasila yang paling ditekankan adalah karakter. Ciri-ciri dari restitusi yang pertama itu bukan menebus kesalahan. Kalau hukuman jelas menebus kesalahan. Kalau saya melakukan ini, saya konsekuensinya ini. Tapi dari restitusi tidak. Di situ belajar dari kesalahan. Jadi siswa akan belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi antara siswa yang berbuat kesalahan atau dengan siswa yang lain itu akan terjadi hubungan saling memperbaiki. Tawaran bukan paksaan. Kita sebagai guru itu memberikan tawaran, bukan paksaan seperti pada hukuman ataupun penghargaan. Kemudian yang selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri, menuntun siswa untuk lebih introspeksi diri, untuk melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar. Jadi kita akan mencari kebutuhan dasar siswa itu melakukan kesalahan tersebut karena dia membutuhkan apa dari kelima kebutuhan dasar tadi. Apakah kesenangan, apakah tadi bertahan hidup atau yang lainnya. Kemudian fokus pada karakter dan tindakan menguat, bukan tindakan menguatkan. Jadi pembentukannya adalah fokus pada pembentukan karakter, bukan kesalahan yang dibuatkan. Kalau kesalahan yang dibuatkan, anak itu cenderung akan teringat terus. Oh, tadi saya dimarahi Pak Guru karena tidak piket, dimarahi seperti ini. Nah, itu anak akan cenderung mengingat terus nanti sampai anak dewasa. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus pada solusi, mencari solusi, bukan seperti pada hukuman. Kalau sudah berhenti anak mendapatkan sanksi, otomatis sudah berhenti, tidak ada solusi untuk memperbaiki kesalahan. Perbedaan dari tadi ya, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Di sini saya mengambil contoh pada siswa yang tidak mengerjakan PR. Hukuman, menghukum siswa dengan berdiri di depan kelas atau dengan menyuruh keluar tidak mengikuti pelajaran. Itu guru marah sehingga murid menjadi takut. Karena murid menjadi takut dengan guru, otomatis apapun yang kita berikan kepada murid itu tidak pernah akan masuk. Murid sudah takut dulu melihat sosok seorang guru, sudah tidak senang dengan gurunya, maka apa yang diberikan itu tidak akan masuk ke murid. Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi, misalnya anak yang tidak mengerjakan PR itu saat jam istirahat atau dikerjakan sebelum masuk kelas. Jadi untuk anak yang tidak mengerjakan PR disuruh mengerjakan PR ketika sedang istirahat atau ketika sudah pulang sekolah. Ini juga merugikan anak karena anak kehilangan waktunya dengan teman-teman. Ketika jam istirahat anak seharusnya bermain, tapi anak malah
untuk mengerjakan PR yang tidak dilakukan. Atau ketika jam pulang, anak sudah pulang, dia belum pulang sendiri. Nah, jadi konsekuensi ini lebih, anak sudah tahu dulu, kalau saya tidak mengerjakan PR, saya akan mendapatkan apa dari guru. Sudah tahu, karena itu sudah dibicarakan bersama antara guru dan siswa, sudah ada di peraturan kelas. Kemudian dari restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Kemudian membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi masalahnya ditanya dulu, kenapa dia tidak mengerjakan PR. Jangan langsung menghadik siswa, oh tidak mengerjakan PR berarti dia siswa yang malas. Mungkin kan ada alasan-alasan tertentu yang harus kita gali. Terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita bersifat terbuka. Dengan terbuka nanti siswa akan menghormati kita sebagai guru atau menghormati orang lain. Selanjutnya 5 posisi kontrol dalam restitusi. Itu ada 5. Ada sebagai penghukum, di sini ya, ada sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Mari nanti kita refleksi bersama. Kira-kira kita itu, saya pribadi terutama, itu berada selama ini berada di posisi yang mana? Apakah penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Saya mengambil contoh dari, kalau tadi siswa yang tidak mengerjakan PR, saya mengambil contoh untuk yang kasus siswa terlambat. Semuanya nanti kasusnya adalah contoh siswa yang terlambat. Dari segi penghukum, di sini guru sudah dengan nada suara yang tinggi, ya, kemudian bahasa tubuh, mata melotot sambil menunjuk-nunjuk ke arah murid. Itu murid sudah pasti ketakutan. Itu baru dari segi fisik yang terlihat. Kemudian ditambah lagi dari segi perkataan. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Dengan nada yang keras. Siswa lebih terintimidasi lagi. Nah, hasilnya apa kalau seperti itu? Hasilnya murid akan menjadi marah. Jelas, masuk ke kelas mesti marah. Kemudian akan dendam pada gurunya, dan akan bersifat agresif. Ini untuk murid-murid cenderung nanti dilampiaskan kepada teman-teman. Biasanya akan berbuat kenakalan. Itu dari segi penghukum. Selanjutnya masih dengan kasus siswa yang terlambat, pembuat rasa bersalah. Mungkin secara tidak langsung saya pribadi juga pernah membuat ini, membuat siswa itu mempunyai rasa bersalah. Nadanya, suaranya halus dengan bahasa tubuh yang cukup sopan, bahasa tubuhnya merapat pada anak, kemudian berkata pada anak, benar, Bapak benar-benar kecewa sekali pada kamu. Nah, dengan seperti itu, perkataan ini akan tertanam di diri murid. Murid akan merasa sangat bersalah. Walaupun kita tidak melakukan ini, murid sudah melakukan sesuatu kesalahan, dia sebetulnya sudah merasa bersalah. Ditambah lagi, seakan-akan disalahkan oleh gurunya. Nah, murid akan merasa bersalah, kemudian akan berakibat pada murid menjadi minder, tidak pede. Itu dari segi pembuat rasa bersalah. Selanjutnya masih siswa terlambat. Nah, kita guru menempatkan diri sebagai posisi teman. Teman itu akrab dengan anak, ramah, bercanda, tersenyum sambil tertawa, guyon-guyon. Contoh perkataannya seperti ini misalnya, bagaimana sih kamu? Ya tidak apa-apa, duduk sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Menggunakan kata-kata yang sangat akrab seperti dengan teman-temannya. Nah, dengan teman ini baik, ya, tetapi murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ada rasa ketergantungan.
Jika digantikan oleh guru lain, anak itu tidak mau. Oh, saya maunya dengan Bu Eling saja, saya maunya dengan Pak Arifin saja. Ada rasa ketergantungan karena sudah akrab seperti teman. Sebagai pemantau, nah, kita memposisikan diri sebagai pemantau dengan nada suara yang datar, bahasa tubuh yang formal atau resmi. Contoh dalam kalimatnya, misalnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Guru menanyakan konsekuensinya, menanyakan akibatnya, menanyakan ibaratnya peraturan tentang terlambat. Nanti siswa itu akan mendapat hukuman apa? Ini lebih halus dari hukuman, ya, hanya bertanya. Tetapi hasilnya di sini, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi murid tidak ada kesadaran diri. Dia hanya, kalau saya melanggar ini, langsung nanti dari Pak Guru mendapatkan hukumannya seperti ini. Kemudian murid tetap dibuat menjadi tidak nyaman karena tadi ada konsekuensi. Nah, ini yang selanjutnya sebagai manajer. Posisi guru, kita menempatkan diri sebagai manajer, nada suara yang tulus, bahasa yang tidak kaku, kemudian mendekati murid yang terlambat tadi. Kemudian bertanya baik-baik, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Bertanya tanpa menghukum. Kemudian dari jawaban murid, kita lanjut lagi ke jawaban. Kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahan ini, apa yang akan kamu lakukan? Guru lebih bertanya, menggali ke siswa. Siswa itu mau melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan. Hasilnya nanti murid akan lebih bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar. Tetapi tentunya harus dengan bimbingan guru. Jadi kita membimbing murid untuk bertanggung jawab, mencari solusi atas perilaku yang dilakukannya sendiri. Kita hanya mengarahkan saja, tapi murid yang menemukan, bukan kita yang menemukan. Keyakinan kelas. Nah, kita lanjut keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Kalau dulu mungkin zaman saya SD dulu atau SMA dulu masih peraturan kelas. Kenapa sekarang harus diganti dengan keyakinan kelas? Coba kita amati pertanyaan berikut ini Bapak dan Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki aturan penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya? Mengapa Bapak dan Ibu memakai helm? Biar aman. Biar aman atau biar tidak tertangkap polisi? Ada dua. Kalau biar tidak tertangkap polisi, berarti Bapak dan Ibu belum mempunyai kesadaran diri. Tetapi kalau sudah biar aman, berarti Bapak dan Ibu itu sudah punya kesadaran. Awalnya kan berarti ke polisi. Awalnya dari keterpaksaan, mungkin nanti lama-lama akan menjadi sebuah kesadaran diri yang Bapak dan Ibu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan? Bapak dan Ibu butuh mencuci tangan setiap kali akan makan. Itu kan juga sebuah kesadaran diri. Keyakinan kelas, nah, dalam pembuatan keyakinan kelas di sini lebih bersifat abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan universal. Universal itu adalah pernyataan secara umum, dibuat dalam bentuk positif, dibuat dalam kata-kata positif. Misalnya, dilarang makan di kelas, itu tidak diperbolehkan. Harus diganti dengan kata-kata yang positif. Misalnya, ketika makan berada di luar kelas. Tidak boleh ada kata-kata dilarang ataupun tidak. Jadi dalam bentuk kata yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat.
Kalau zaman saya sekolah dulu peraturan kelas itu sangat banyak, mungkin dari 1 sampai 20. Berbeda dengan keyakinan kelas kita buat sedikit saja. 3 atau 4 itu sudah cukup. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas kita masing-masing, ya, agar mudah dalam penerapannya di sekolah. Kemudian semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan saat membuat peraturan kelas. Jadi setiap warga di kelas kita libatkan untuk membuat peraturan kelas dengan mereka memberikan satu pernyataan atau satu kata-kata untuk peraturan kelas, kesepakatan kelas yang akan kita buat. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini sudah saya coba kemarin di kelas saya. Yang pertama, berdiskusi dulu. Kita memberikan arahan dulu, memberikan motivasi dulu supaya anak-anak itu menyadari akan pentingnya harga diri mereka. Setelah itu, masing-masing anak di sini menuliskan 1 atau 2 keyakinan yang mereka yakini. Tidak usah terlalu banyak. Setelah itu mereka menempelkannya di depan kelas. Setelah ditempel, nanti dibaca bersama-sama. Banyak sekali, ada di kelas saya ada 25 anak, berarti ada 25 keyakinan. Kemudian saya mengajak anak-anak ini untuk berdiskusi. Dari 25 yang mereka buat itu, kita kelompokkan. Yang mirip-mirip dijadikan menjadi 1. Contohnya yang tidak mencoret-coret meja, kemudian ada yang membuang sampah di tempat sampah, itu kita jadikan 1, misalnya dengan nilai keyakinan kebersihan karena lingkupnya luas kebersihan. Lanjut Bapak dan Ibu. Ya. Contoh keyakinan kelas ini yang secara universal, secara umum Bapak dan Ibu bisa mencari yang lain. Yang pertama, disiplin waktu, percaya diri, menjaga kebersihan dan keindahan, saling membantu dan bekerja sama, menghormati, terus menerapkan 5S. Ini sudah secara umum sekali: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini contoh penerapan kesepakatan kelas yang saya terapkan. Dari 25 anak itu ternyata ketemu 5 poin. Kita kelompokkan ketemu 5 poin. Ini anak-anak sedang mengelompokkan, bukan saya yang mengelompokkan, tapi anak-anak Pak Guru ini masuk ini, Pak Guru ini masuk ini. Kita hanya mengarahkan untuk anak-anak. Contohnya tidak membuang sampah, mencoret-coret meja, masuk apa? Oh, itu masuk menjaga kebersihan. Kemudian disiplin dan tepat waktu, saling tolong menolong, berkata sopan, dan saling menghargai. Itu keyakinan kesepakatan kelas yang sudah saya buat dan akan kami terapkan di kelas kami. Segitiga restitusi. Dalam menangani sebuah masalah, kita hendaknya, apalagi saya pribadi karena sudah mempelajari, kita harus menerapkan sebagai segitiga restitusi. Dengan posisi kontrol tadi adalah sebagai manajer. Yang pertama, langkah-langkah segitiga restitusi menstabilkan identitas. Artinya apa? Anak yang melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu emosinya. Jangan anak sedang emosi, tapi kita langsung memberikan suatu pernyataan-pernyataan. Kemudian validasi tindakan. Kita melihat yang tindakan anak lakukan itu bagaimana. Kita bertanya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas tadi yang sudah saya buat. Saya tanyakan dari kelima itu, nanti anak-anak akan menjawab. Segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini, ketika anak-anak berbuat kesalahan, kita bisa menggunakan penguatan dulu. Anak dikuatkan dulu biar anak percaya diri. Misalnya, kita menggunakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, dengan kata-kata seperti ini, siswa akan menjadi lebih percaya diri, dirinya akan lebih stabil lagi. Yang tadinya mungkin marah, kecewa, dengan pernyataan seperti ini, anak-anak nanti akan menjadi lebih stabil lagi. Kemudian
validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita bertanya, mengapa anak-anak melakukan itu? Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah bertanya alasannya kenapa, kita menanyakan solusinya. Kira-kira anak itu mau seperti apa? Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kita bertanya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi siswa cenderung diajak berdialog. Ya, dengan segitiga restitusi ini, nanti siswa akan menemukan solusi atas kesalahannya sendiri. Jadi bukan guru atau orang lain yang mencari alternatif tindakan. Jadi mereka lebih akan bertanggung jawab. Selain bertanggung jawab, juga akan menemukan jalan keluarnya sendiri. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi sudah banyak mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin, hari ini telah menyampaikan informasi kepada teman-teman kita di sini tentang apa yang sudah panjenengan pelajari di program pendidikan guru penggerak. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kami untuk mengingat kembali. Bahkan mungkin ada sebagian teman kami teman kita yang belum mengetahui dan hari ini memahami apa yang Pak Arifin sampaikan. Dan bagi teman-teman yang sudah pernah mungkin teringat kembali sehingga tergugah untuk melaksanakan seperti tadi keyakinan kelas, segitiga restitusi dan lain sebagainya. Itu sangat bermanfaat sekali bagi kami dan teman-teman Pak Arifin semua di sini. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik, dapat diimplementasikan di sekolah ini dengan lebih baik lagi sehingga peningkatan karakter maupun mutu pendidikan ini dapat tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sukoharjo, Bapak Arifin, SPD, serta Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya sangat mengapresiasi kepada Pak Arifin yang sudah memberikan presentasi diseminasi tentang disiplin positif. Di sini Pak Arifin menyampaikan dengan sangat jelas, runtut, mudah dipahami, jelas dan mengingatkan kepada kita bahwa posisi guru yang baik yaitu sebagai manajer sangat baik diterapkan di sekolah kita dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Semoga pembelajaran berjalan dengan lancar dengan coaching dan kolaborasi dengan seluruh pihak warga sekolah. Maka semoga cita-cita kita dan tujuannya pun tercapai dengan baik. Untuk Pak Arifin, selamat sudah menempuh program pendidikan guru penggerak ini. Semoga berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Pak Arifin dan salam dan bahagia. Terima kasih. Sudah istirahat tadi? Tahu tidak Mas Danis Pak Guru panggil ke sini? Pak Guru mendapat laporan dari teman-teman Mas Danis. Kalau Mas Danis itu tidak berempati, apakah benar? Menurut Danis tidak melaksanakan empati itu kesalahan bukan? Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan ya Mas Danis ya. Pak Guru juga pernah berbuat kesalahan seperti itu. Apakah Mas Danis mau melakukan kesalahan itu? Kamu pasti punya alasan melakukan ini.
alasannya apa Mas Denis? Ya Pak, karena saya tidak sama dan saya merasa bangga sudah dibuatkan ceramah salahku tapi saya tidak mengamalkannya. Apa kamu yakin dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Apa itu? Tanggung jawab dan menghargai orang lain Pak. Itu menurut Mas Danis, apa yang Mas Danis lakukan untuk memperbaiki kesalahan yaitu tidak makan di masa belajar? Ya Pak, saya akan cari Pak tapi agar tidak Siap Mas Danis, bisa begitu juga administrasi yang punya ya, sudah besar, Mas Danis tidak, yang bisa salah ya. Perkenalkan, nama saya Denis. Saya dari kelas 4. Saya sangat senang diajarkan Pak Arifin karena saya dapat memperbaiki kesalahan tanpa dihukum. Terima kasih Pak Arifin.